Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Musim kemarau iseng membakar sampah, api menjalar ke tempat pembuangan limbah tepung sagu di Cipendei, Bandung Barat. Terjerat utang ratusan juta rupiah, Pasutri di kota Cimahi membobol rumah kosong dengan menyamar jadi kurir antar paket. Meteor melewati wilayah Bandung dan jatuh di Samudra Hindia, bukan sampah antariksa. Adanya penolakan dari sejumlah ormas, konser Gigi di kota Tasikmalaya dibatalkan. Penonton yang sudah membeli tiket pun kecewa. Sejumlah penonton yang telah membeli tiket konser grup band Gigi di kota Tasikmalaya ini kecewa karena konser yang akan digelar pada Sabtu sore dibatalkan tanpa alasan jelas. Pihak panitia bungkam dan hanya menunjukkan spanduk pernyataan jika konser dibatalkan yang disebutkan demi kondusivitas kota Tasikmalaya. Penonton kecewa karena band favoritnya gagal manggung. Mereka berharap band Gigi tidak kapok untuk kembali ke Tasikmalaya. Kecewa sih, yang pastinya udah prepare kan dari hari-hari sebelumnya mau lihat band Gigi, Marion Jola, Samaran, yang pastinya kecewa sih. Kecewa ya. Tapi ya gimana lagi mungkin. Gimana lagi? Ya, Harapannya gimana? mungkin kedepannya harus lebih dipersiapkan ya kalau memang ini persoalannya perizinan atau dengan berkaitan dengan para yang bersangkutan lah perizinan mungkin dibereskan terlebih dahulu, apalagi kan ini mendadak ya, maksudnya hampir beberapa jam baru ada pembatalan gitu. Kaget juga ya. Iya. Ada pesan buat Gigi agar tidak kecewa ke Tasik atau gimana? Saya juga sih sebenarnya kecewa, tapi buat band Gigi pokoknya mungkin di kesempatan lain hari aku bisa nonton gitu buat lihat di Tasik, jangan kapok untuk datang ke Tasik. Ada penonton yang menganggap kegagalan konser akibat desakan dari ormas. Menggunakan kedata nilai sebagai dasar argumentasi bahwa konser ini akan berujung pada kemudorotan, tidak saja hanya konser ini yang harus kemudian dibatalkan, tapi konser-konser lain pun menurut saya harus dibatalkan. Karena jelas kok argumen yang disampaikan oleh pihak ormas sendiri, ormas Islam sendiri, ini akan menjurus kepada kemungkaran dan kemudorotan. Kan dengan adanya pembatalan konser ini. Kota Tasik secara menyeluruh, dan saya rasa masyarakat khususnya para pemangku kepentingan yang mau masuk ke kota Tasik akan kemudian berpikir dua kali, karena di kota Tasik itu identik dengan intoleran dan ormas yang memang anti terhadap segala bentuk kegiatan, baik itu event musik atau event apapun itu. Dan saya sebagai mahasiswa siap berada di garda terdepan untuk kemudian mendukung segala kegiatan yang berdampak baik terhadap perekonomian masyarakat. Salah satu ormas Islam yang dikonfirmasi kebenaran batalnya konser grup band Gigi karena penolakan ormas membantahnya. Ramai di media sekarang bahwa seolah-olah konser ini dibatalkan oleh ormas. Tidak ada ormas yang membatalkan. Ya, satu. Yang berikutnya adalah harusnya panitia menjelaskan kepada publik kenapa ini dibatalkan. Kan begitu harusnya. Ini tidak ada penjelasan secara runtut sehingga kemudian menimbulkan gejolak. Baik ormas Islam maupun ormas yang bukan ormas keagamaan, seluruh ormas di Tasik tidak alergi dan menolak konser musik. Banyak para pemusik lahir dari kota Tasik, tahu sendiri kan. Yang penting adalah bahwa setiap kegiatan event, konser atau hiburan apapun gitu kan, harus mengikuti prosedur perizinan yang jelas, yang lengkap. Dan satu, kami dari ormas nitip, karena di Tasik ini adalah Perda Tata Nilai 7 2014, mohon kepada penyanyinya nanti jangan berpakaian seronok, penontonnya jangan membawa miras. Itu saja dari kami. Rencana konser Gigi akan dilaksanakan pada Sabtu sore di Kompleks Asia Plaza. Awalnya tidak ada penolakan, namun sehari menjelang konser terjadi protes karena dianggap menimbulkan kemadorotan.
Akhirnya, Sabtu pagi panitia memutuskan membatalkan konser dan uang tiket dikembalikan penuh kepada penonton. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Itu kan derivat tiket. Sebuah benda antariksa melintasi langit Kota Bandung hingga viral di media sosial. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut benda tersebut bukanlah sampah antariksa, melainkan meteor sporadis yang melintas dari Bandung hingga jatuh ke Samudra Hindia. Video amatir warga merekam sebuah benda antariksa di langit Bandung, Garut, dan Yogyakarta. Benda antariksa dengan bentuk menyala tersebut terlihat di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Bandung sendiri, benda antariksa tersebut melintas pada Kamis malam pukul 22.55 waktu Indonesia Barat, sementara di Yogyakarta pada pukul 23.15. Banyak yang beranggapan bahwa benda tersebut adalah sampah antariksa yang dijatuhkan ke bumi. Namun, ahli dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjelaskan benda tersebut adalah meteor sporadis. Meteor dengan jenis fireball atau meteor terang tersebut jatuh dari langit Bandung menuju arah timur hingga diduga jatuh ke wilayah Samudra Hindia dan ukurannya hanya setengah meter. Setelah saya periksa, tidak ada sampah antariksa yang jatuh pada tanggal 14 atau malam Jumat sekitar pukul 23. Jadi dilihat dari sifat fisis ketampakannya, itu disimpulkan bahwa objek yang terlihat mulai dari Bandung sampai dengan Jogja tersebut itu adalah meteor terang atau sering juga disebut sebagai fireball atau bola api. Dan tidak ada laporan dari berbagai tempat tersebut adanya gelombang kejut atau semacam kedengaran seperti ledakan. Artinya ukurannya tidak terlalu besar. Perkiraan kasar saya kemungkinan ukurannya hanya sekitar puluhan sentimeter, ya sekitar setengah meter lah sekitar itu ukurannya. Dan dilihat dari segi lintasannya, mulai dari Bandung, Garut, kemudian sampai dengan Jogja, dan tidak ada laporan benda jatuh sesudah Jogja tersebut, kemungkinan atau diduga bahwa objek tersebut jatuh di Samudra Hindia. Fenomena meteor fireball ini sendiri sudah beberapa kali terjadi di Indonesia. Salah satunya pada tahun 2008 di daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana meteor jatuh tersebut menimbulkan gelombang kejut hingga merusak permukiman warga. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Cuaca panas di musim kemarau membawa berkah tersendiri bagi produksi susu kambing di sebuah peternakan di Kabupaten Purwakarta. Permintaan susu kambing di peternakan ini mengalami peningkatan 60%. Peternakan kambing di Kabupaten Subang ini saat ini sedang sibuk. Permintaan konsumen terhadap susu dari puluhan ekor kambing jenis Saanen dan kambing Sapera ini saat ini sedang meningkat hingga 60%, baik dari wilayah Purwakarta maupun Karawang. Susu kambing ini diyakini bisa menjaga stamina tubuh. Produksi susu kambing di peternakan ini mencapai 60 liter setiap hari. Saya alhamdulillah diharuskan minum susu tiap hari. Satu untuk menjaga stamina juga. Dalam keadaan cuaca kemarau panjang begini kan perlu stamina yang prima. Itu demi kesehatan juga terjamin, insya Allah. Sehari bisa beli berapa, Pak? Saya kadang-kadang 1 liter untuk 2 hari. Beberapa faktor cuaca, peningkatannya hampir 60% untuk penjualan susu kambing. Karena cuaca sekarang sangat terik, jadi harus staminanya harus benar-benar gitu. Berapa per hari produksi, Pak? 60 liter. Kemana aja Pak pemasarannya, Pak? Di daerah Purwakarta sama daerah Karawang. Pak, untuk harganya sendiri, Pak? 40.000 per liter. Harga susu kambing dibanderol Rp10.000 per bungkus ukuran 250 ml, sedangkan untuk ukuran 1 liter harganya Rp40.000. Samsu Nursam melaporkan dari Kabupaten Purwakarta.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.